Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di kelas etika profesi? Semoga baik-baik aja dan keadaan sehat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai desainer dan tanggung jawab sosial. Seperti yang kamu lihat pada layar, ini materinya saya ambil di www.cokifauziaalfiwordpress.com dan beberapa sumber lainnya. Jadi ada buku-buku maupun artikel yang saya juga input di dalam materi ini. Apa maksudnya desainer dan tanggung jawab sosial? Intinya bahwa sebagai seorang manusia dan seorang pekerja profesional, kita memiliki tanggung jawab lebih dari apa yang diwajibkan oleh pekerjaan kita gitu. Jauh daripada itu. Nah, untuk memahaminya, langsung aja kita masuk pada slide berikutnya. Mengapa seorang desainer harus memikirkan tanggung jawab sosial? Kenapa kita harus mikirin ini? Kenapa kita harus mikirin masyarakat? Kenapa kita harus mikirin lingkungan? Kenapa? Ayo, menurut kamu kenapa? Sebagai seorang desainer, kita tuh kerjanya buat siapa? Kita ketemu klien, kita tuh bertemu manusia, bertemu siapa untuk siapa gitu maksudnya pertanyaannya. Karena yang namanya tanggung jawab sosial itu kan urusannya sama manusia. Nah, desainer grafis ketemunya sama siapa? Sama manusia. Jadi penting ya kita mikirin kehidupan manusia. Ya penting karena itu bagian dari hidup kita juga. Jadi kenapa kita harus memikirkan ini? Ya karena kita juga ada di dalamnya gitu. Kita harus bertanggung jawab juga. Kita punya andil di dalamnya atas setiap perbuatan kita. Ini ada teorinya, namanya teori tanggung jawab sosial. Yang pertama kali mencetuskan adalah Archie Becquerel. Nah, dia mengembangkan konsep piramida tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi kalau kamu pernah dengar istilah Corporate Social Responsibility atau CSR, ini awalnya dicetuskan oleh Archie Becquerel. Apa aja sih inti dari tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, kamu bisa lihat ya, ini piramidanya. Jadi yang namanya perusahaan, dia itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Pertama, secara ekonomi tanggung jawabnya adalah harus untung. Yang namanya perusahaan harus memberikan keuntungan. Nah, keuntungan ini bukan buat pemilik perusahaan semata, tapi juga akan dibagi-bagi juga buat orang yang kerja di dalamnya. Jadi, secara ekonomi harus profitable, harus ada untungnya. Ini yang paling dasar, yang paling bawah. Lalu dia akan naik lagi, legal responsibility. Kalau ekonomi udah tanggung jawab, ya secara ekonomi dia udah tanggung jawab, tingkat berikutnya adalah secara legal. Legal artinya hukum, taat hukum. Dalam menjalankan sebuah perusahaan, organisasi itu punya aturan-aturan. Misalnya, kalau kontrak kerja dengan pegawai, itu ada aturannya. Undang-undang ketenagakerjaan misalnya. Kalau misalnya dia mendirikan bangunan, berarti juga ada undang-undangnya, yaitu undang-undang yaitu tadi ya, mendirikan bangunan. Berarti nanti dia harus bayar pajak, pajak penghasilan, pajak bangunan dan segala macam. Jadi ada hukum-hukum yang memagari aktivitas mereka. Itu biasa ya, memang begitu keadaannya. Kalau dia adalah pabriknya misalnya, pabrik yang bergerak di bidang makanan gitu, berarti dia harus menjamin mutu makanannya, produknya. Harus ada misalnya BPOM-nya. Nah, itu namanya legal responsibility. Secara hukum dia obey atau patuh terhadap hukum. Kalau di sini dia udah patuh, dia udah bertanggung jawab, naik lagi ethical responsibility. Secara etis dia bertanggung jawab. Do what is right, avoid harm. Lakukan apa yang benar, jangan melakukan kejahatan atau melukai orang. Misalnya gimana? Misalnya ketika mau ada tender, lakukan dengan cara-cara atau SOP yang benar. Nggak main belakang gitu misalnya.
nggak suap dan segala macam. Pakai ethical responsibility. Terus kalau misalnya nggak menang tender, kalah, ya secara general mengakui gitu, nanti ikut lagi pada kesempatan berikutnya. Jadi tanggung jawab secara etis, lakukan hal-hal yang itu emang benar. Ketika ethical responsibility udah dikerjain, naik lagi discretionary responsibility. Nah, ini yang paling atas nih, yang udah ultimate gitu ya, udah paling keren banget ya. Contribute to community to be a good corporate citizen. Jadi ini yang paling atas adalah setelah melewati tiga tahap ini, yang terakhir adalah memberikan manfaat buat masyarakat di sekitarnya. Jadi begitu ya. Baik ke atas ke bawah, ini adalah bagian dari corporate social responsibility. Jadi di atas ini contribute to community itu bentuknya apa? Misalnya kamu pernah dengar filantropi nggak? Karena filantropi kan kayak memberikan sumbangan-sumbangan gitu, itu bisa juga. Misalnya ada yang sunatan massal, ada yang sembako murah, bikin sekolahan, bikin jembatan, bikin jalanan dan segala macam. Ini adalah bagian dari contribute to community. Nah, itu tadi piramida corporate social responsibility. Sekarang kita mau ngomongin tentang definisinya. Schumacher Mahon bilang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Jadi yang menjadi highlightnya adalah publik eksternal, orang di luar organisasi. Konsepnya, pendekatan ini di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dengan operasi bisnis. Jadi mengawinkan antara kehidupan sosial, manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar dengan bisnis mereka. Untuk siapa? Untuk semuanya. Merasa aman, baik itu perusahaannya, masyarakat sekitar, maupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan. Jadi semuanya ikut merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan itu. Tanggung jawab sosial perusahaan dan desain. It's not about the world of design, it's about design of the world. Nah, jadi adanya tanggung jawab sosial ini bukan gimana caranya dunia perdesainan, tapi gimana caranya mendesain sebuah dunia. Yang seperti tadi saya bilang, bahwa dengan kita berkontribusi dengan buat masyarakat, merasa bangga nggak orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut? Merasa bangga, karena memang begitu ya, memberi itu membuat kita jadi bangga, membuat kita jadi lebih baik. Terus juga orang yang bekerja sama dengan perusahaan kita jadi apa? Jadi ikut bangga juga. Nah, dengan demikian perusahaan kita diharapkan akan berkesinambungan atau langgeng gitu, karena didukung banyak orang. Sejauh mana seorang mendesain tanpa pendidikan desain? Nah, ini ada pertanyaan. Bisa nggak sih orang yang mendesain tanpa pendidikan desain? Bisa. Kenapa? Ya tadi nih jawaban selanjutnya. Teknologi membuat semua orang bisa jadi desainer. Kamu punya channel YouTube, nggak bisa bikin thumbnail, cari yang gratisan, Canva, atau apa lagi? Banyak software yang udah memberikan kemudahan kita. Misalnya nggak jago-jago desain tapi bisa gitu, tapi bisa membuat desain. Walaupun kalau misalnya standarnya harus yang bagus-bagus banget, ya belum tentu ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi adanya teknologi membuat orang jadi bisa atau mengerjakan pekerjaan yang lain gitu. Jadi sebetulnya ini bukan bagaimana cara mendesain, tapi mendesain dunia. Bagaimana kamu membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ini ada salah satu tokoh namanya Victor Papanek, lahir 1927, meninggalnya 1998. Siapakah dia? Dia adalah seorang desainer produk yang beraliran ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan lingkungan.
Dia menyatakan bahwa seorang desainer itu, ya, definisi desainer buat Victor Papanek adalah penyusun bait-bait puisi, membuat mural, melukis mahakarya, melantunkan alunan musik. Namun, mendesain juga berarti membersihkan dan merapikan meja gambar, membersihkan gigi, memanggang kue pie, menonton olahraga, dan mendidik anak. Jika begitu, sebetulnya apa yang dilakukan oleh seorang desainer? Maka, menjadi seorang desainer adalah berarti kita membayar 10% bakat dan ide kita kepada 75% warga dunia yang membutuhkan. Terus terang ya, saya suka banget definisi Victor Papanek ini gitu. Apalagi saya sedang mendalami tentang parenting gitu ya. Jadi, mau sehebat apapun kita, sejago desain apapun kita, ketika kita memutuskan nanti kita akan menikah, kita akan menjadi orang tua. Kepake nggak ilmu-ilmu desain? Kepake, tapi untuk mendidik anak. Terus apa gunanya mendidik anak? Membangun generasi yang baru. Bisa kamu lihat nggak di sini? Apa urusannya desain dengan dunia? Penting. Ketika kita bisa membuat suatu karya, konsep-konsep itu bisa kita telurkan, ya kita dijabarkan juga, dan kita membangun keluarga kita. Dan jadi betapa banyak pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang desainer grafis. Kita bisa menyusun bait puisi, membuat mural, melukis mahakarya, tapi nggak boleh lupa harus bersihin gigi, merapikan meja gambar, harus bisa masak, harus bisa menjaga badan kita juga, dan yang lebih penting lagi tadi mendidik anak. Jadi jangan disepelein nih masalah mendidik anak. Lalu apa artinya desainer itu? 10% bakat kita harus kita berikan kepada 75% warga dunia yang membutuhkan. Nah, pendapat ini kemudian dikenal dengan sebutan social self-tithing atau pengetatan sosial. Maksudnya apa? Supaya sebagai seorang desainer grafis, kita nih gak jumawa ngerasa hebat dengan apa yang udah kita capai, dengan apa yang kita udah punya, bahwa kita masih punya kewajiban lain, yaitu memikirkan dunia ini gitu. Kontribusi kita kepada dunia ini apa? Nah, ini ada 7 unsur social self-tithing. Yang pertama, mendesain untuk dunia. Kedua, mendesain untuk orang cacat dan orang terbelakang. 3, desain untuk peralatan operasi kedokteran, bedah, dan alat rumah sakit. 4, desain untuk keperluan eksperimen. 5, desain untuk masyarakat yang terpinggirkan. 6, desain breakthrough atau desain yang mendobrak. Bu, ibu ngomong begini, emang ibu udah ngerjain apa? Alhamdulillah ya, saya seneng nih kayak begini-begini gitu ya. Jadi kita bisa memberikan kontribusi sehingga mudah-mudahan bisa menjadi amal kita untuk di kemudian hari gitu, bekerja sama dengan pihak-pihak yang membutuhkan. Apalagi kalau jadi dosen tuh ada namanya abdimas, pengabdian masyarakat. Jadi kita memberikan kontribusi kita kepada orang lain, kepada perusahaan atau organisasi nirlaba lain gitu ya. Nah, yang baru-baru saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan salah satu organisasi nirlaba, Burn Support Indonesia, buat organisasi untuk penderita atau pasien luka bakar. Nah, kita bikinin video profil gitu. Wah, itu sangat menarik. Ya, selain dapat ilmu, dapat teman baru, juga kita jadi merasakan empati terhadap orang. Ya, yang lebih penting lagi adalah mudah-mudahan karya kita bisa dinikmatin orang dan bisa bermanfaat. Ini nih, 7 hal ini bisa jadi inspirasi kita untuk berkarya. Kalau kamu misalnya belum punya tema buat TA, kita bisa mikirin apa yang dibutuhin orang sekarang gitu. Ya, apa yang dalam hal kedokteran misalnya, buat ibu-ibu atau orang tua yang baru jadi orang tua, pasangan yang baru jadi orang tua gitu, paham nggak sih gejala-gejala misalnya diare pada anak gitu. Apa penyebabnya dan segala macam. Banyak banget deh. Pokoknya dalam hal dari sisi kedokteran, lingkungan, sosial, ini banyak hal yang perlu kita pelajari sehingga kita bisa bagi buat orang-orang, bermanfaat buat yang lain. Lanjut, corporate social responsibility. Ini ada bagan dimana kita sebagai desainer ada di sebelah kiri,
dan ini adalah kepentingan organisasi. Di tengah-tengahnya ada irisannya, bahwa di dalam desain kita juga punya social responsibility dalam hal desain. Sebagai organisasi juga punya social responsibility governance gitu ya. Kalau dari desain kita bentuknya bisa produk, bisa environment, bisa pelayanan, atau sistem. Sementara dari organisasi, dalam hal ini misalnya pemerintah, bentuknya bisa struktur, gaya manajemen, pelaporan, metode pelaporan, dan investasi. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah output yang kita bisa telurkan. Misalnya produk. Misalnya kalau kita jadi anak desain grafis, produk-produk yang bisa kita hasilkan adalah kayak poster, infografis, film, komik, dan lain-lain. Environment juga begitu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan lingkungan sehingga bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik. Service, pelayanan, dan sistem ya. Ini juga bisa bentuknya bisa outputnya bisa pelayanan dan sistem. Tentu aja ini kita bisa kerjakan dengan adanya organisasi manajemen gitu. Jadi kalau misalnya sebagai seorang desainer grafis perlu didukung oleh kebijakan organisasi. David Berman mengidentifikasi ada 2 tipe etika. Pertama adalah etika perorangan. Kedua adalah etika profesi. Nah, desainer grafis kita punya 2 etika itu. Ya, etika perorangan adalah etika yang kita bawa sejak lahir, yang ada tumbuh di dalam keluarga kita. Sementara etika profesi itu yang mengatur adalah organisasi keprofesian kita. Ya, kita punya dua-duanya, sama seperti dokter, sama seperti wartawan, kita punya kayak beginian. Menurut David Berman, tingkatan etika paling rendah adalah perilaku pribadi yang tergantung pada organisasi dan kebutuhan profesi. Maksudnya gimana? Ya, menurut David Berman itu, tingkatan etika yang paling rendah adalah orang yang dalam kehidupannya tergantung di mana dia berada. Misalnya begini, kalau organisasinya itu sangat strict dalam etika, ya dia ikutan. Kalau enggak, ya dia juga ikutan longgar. Jadi tuh tipenya apa? Bisa dibilang pelin-pelan ya. Nah, sekali lagi etika adalah pilihan hidup seseorang. Ya, pilihan hidup. Nggak bisa dipaksa ini. Nah, ini ada Ini ada Foundations of Visual Communication Design Principle and Knowledge. Dasar-dasar prinsip dan pengetahuan dalam desain komunikasi visual. Ini penting banget nih. Kita nih kerja ya nantinya ada 2 hal yang penting. Social design, commercial design. Merancang untuk sosial masyarakat dan merancang untuk dalam hal komersil ya, mendapatkan laba. Kalau yang masyarakat, di sini ada moral, etos, consciousness, kesadaran moral. Itu paling rendah adalah aturannya dari masyarakat tersebut. Sementara kalau dari perusahaan adalah ya dari perusahaan. Kedua, prinsip-prinsip yang kita pakai itu pertama dipengaruhi oleh culture, budaya kita, environment, lingkungan kita, dan politik, kehidupan politik kita. Sementara kalau di komersial ada bisnis, brand, market share. Untuk mendapatkan sukses dan mendapatkan good cause itu apa ya? Timbal balik yang baik gitu ya, hasil yang baik, harus sustainability, harus berkesinambungan, indigeneity dan usability. Berkesinambungan, bermanfaat ya. Dan tahan lama. Sementara kalau perusahaan yang dianggap profit yang dianggap sukses itu adalah kalau salesnya bagus dan menghasilkan keuntungan. Nah, ini dua-duanya harus seimbang. Semakin ke bawah ya cuma mikirin moral ini semakin kurang, semakin cuma ngomongin ekonomi aja semakin kurang. Tapi kalau udah semakin ke atas berarti good cause sudah bagus ya. Nah, itu jadi prinsip kita dalam kita nanti bekerja. Jadi kita sebagai seorang desainer grafis ada 2 hal yang kita pikirin. Pertama adalah social design, kedua adalah commercial design.
Modal tanggung jawab sosial pada desain. Ada berapa model? Banyak banget. Ini yang tadi saya bilang. Kita bisa berkarya di berbagai bidang ini nih. Apakah di bidang pendidikan, crime atau kriminal, mereduksi kriminal dan pemerintahan, kebijakan ekonomi, pasar bebas, ekologi atau lingkungan, inklusi sosial, dan kesehatan. Banyak ya, ini contoh-contohnya. Desain untuk pemerintahan, misalnya apa desain pemerintahan? Wah, banyak banget. Misalnya dalam hal kertas suara, mendesain poster kampanye dan segala macam, itu bagian dari desain untuk pemerintahan. Tuh, ini adalah salah satu bentuk surat suara di Amerika. Ini Indonesia malah masih lebih, kalau menurut saya masih lebih apa ya, gampang gitu ya. Di Amerika kayak begini nih, ngelobanginnya di bagian sini. Kamu bisa ngebayang nggak kalau udah berumur ya? Wah, tremor, susah nih, bisa-bisa apa tuh namanya, salah ngelobangin nih. Perlu juga dipikirkan ketika kita misalnya membuat poster, backdrop, pikirkan ini kalau udah selesai mau dikemanain gitu. Buat lingkungan apa manfaatnya, gimana cara memanfaatkan kembali. Tuh ya, ini di Taiwan rame banget ya. Ya sama sih di Indonesia juga kalau kampanye kayak begini kan. Ya perlu dipikirin ini kan kemana sampah-sampah ini gitu. Bisa nggak didaur ulang. Sekarang kebijakan ekonomi. Desain dapat berkontribusi sosial, berkontribusi secara nasional, regional maupun lokal dalam peningkatan perekonomian yang berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan gimana? Umurnya panjang, ekonominya panjang, nggak mikirin setahun 2 tahun aja, tapi 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang gimana gitu. Masih bisa mendapatkan keuntungan nggak? Nah ini lihat, ini posternya K-pop ya. Korea Selatan termasuk salah satu negara yang berhasil mendongkrak perekonomiannya. Kebetulan saya pernah nulis artikel tentang itu, dari bidang hiburan gitu. Terus kenapa? Ya, ini salah satu bentuk desain yang bisa mendongkrak perekonomian nasional. Ya, ribuan tenaga kerja terserap dalam bidang industri kreatif di K-pop di Korea. Ini kan penting itu buat negara, jadinya penganggurannya jadi bisa ditekan gitu, karena banyak membuka lapangan pekerjaan di bidang industri kreatif. Nah, jadi desain bisa berkontribusi di sini. Nah ini juga nih ya, jangan terserah, Indonesia jangan terserah, membuat poster yang bisa di-share, sama-sama kita saling membantu ya, apalagi dalam keadaan sekarang nih COVID. Jangan terserah, walaupun tahu itu berat ya, gitu, kita sudah hampir mungkin ada yang putus asa dan segala macam, jangan ya, sama-sama kita saling mendukung, ayo kita terus berusaha. Dalam hal perdagangan bebas, desain bisa berkontribusi mendukung hak-hak pekerja, mendapatkan haknya, mengurangi tingkat eksploitasi. Gimana caranya? Ya sama, misalnya dengan membuat karya-karya, poster, terus yang bernada himbauan, komik, segala macam ya. Ekologi, menjaga lingkungan, menghemat air, listrik, hidup secara alami dan sebagainya. Ya, bisa kayak begini contohnya. Social inclusion, mengurangi diskriminasi sosial, misalnya poster bullying, think before you post, atau misalnya poster tentang bijak dalam sosial media. Think before you post. T, is it true? H, is it helpful? I, is it inspiring? N, is it necessary? K, is it kind? Jadi think itu penjabaran dari cek dulu kebenarannya, apakah bisa membantu orang, apakah bisa menginspirasi, apakah ini penting, apakah ini baik. Ini menarik sekali mengingatkan kita ya. Nah sekarang dalam bidang kesehatan ya, apalagi sekarang dalam pandemi kayak begini, banyak banget jasa desainer grafis yang bisa dipakai gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Misalnya membuat kayak begini-begini nih ya.
infografis, virus corona, COVID-19 dan pencegahannya. Jadi dengan ilustrasi yang menarik, visual yang catchy gitu, orang tuh jadi seneng ya, dan memudahkan orang untuk menerima informasi. Dalam edukasi, mendorong masyarakat untuk dapat pendidikan yang lebih baik. Pendidikan yang nggak dalam bidang hal formal aja, non formal juga gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah ikut seminar tentang Bung Hatta. Saya senang banget sama quote ini nih. Ini kan bisa di-share di media sosial, bisa di-share di Instagram kita, di WhatsApp ya. Ini kutipan dari Muhammad Hatta. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Cakap tuh maksudnya di sini kurang handal gitu ya. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Ini benar sekali, dan Bung Hatta ini termasuk orang yang dikenal sebagai politisi jujur. Kamu bisa baca deh buku-bukunya atau baca dia artikel-artikel beliau. Dianggap dengan politisi jujur. Salah satu indikasi jujurnya Hatta adalah orang yang selalu menepati janjinya. Ya, jadi janjinya Hatta tuh selalu ditepati gitu. Jadi kalau kamu pernah dengar ceritanya pembacaan proklamasi Indonesia oleh Pak Soekarno, itu kan kejadiannya jam 10 ya. Itu sebetulnya Pak Soekarno sudah diminta untuk membacakan sejak jam 9. Tapi Pak Soekarno yakin bahwa Bung Hatta sebentar lagi datang menemaninya dan kita akan baca sama-sama. Jadi jangan tunggu dulu, tunggu Hatta datang, sampai berkali-kali beliau mengatakan itu, dan benar Bung Hatta datang. Karena saya sudah berjanji saya akan datang. Janji Hatta katanya gitu. Jadi kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, ya berlatih terus gitu. Namun kalau udah tidak jujur, nah sulit sekali nih. Nah, quotes ini bisa kita share sama teman-teman kita supaya menginspirasi. Atau ini nih, Hari Buku Sedunia. Jika ingin menghancurkan sebuah bangsa dan peradaban, hancurkan buku-bukunya, maka pastilah bangsa itu akan musnah. Wah, bahaya banget. Ini penting banget ini ya, orang yang nggak mau baca buku bakalan rugi, terutama buku tentang bangsa tersebut. Makanya Korea Selatan, salah satunya dia bisa maju kayak begitu, dia itu sangat-sangat menghargai buku-buku ya, prasasti dan segala macam dia simpen benar-benar, taruhnya rapih banget. Saya pernah nonton sebuah acara di Korea dan semua diajak untuk menghargai peninggalan bentuknya dalam bentuk buku itu ya, baik yang bentuknya benar-benar buku atau dalam lembaran-lembaran kulit. Itu sangat penting buat mereka karena ini peradaban sebuah negara. Dalam hal kriminal, bisa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi kriminal. Misalnya ini nih, kalau misalnya ini kan poster iklan layanan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur gitu ya. Kita nggak perlu memunculkan gambar anak bayinya, cukup dengan kita tidak perlu memunculkan anak-anaknya gitu yang berdarah-berdarah. Itu nggak etis ya, dengan simbol-simbol. Nah, menurut saya ini adalah simbol atau iklan masyarakat yang paling halus ya, tepat ya. Jadi nggak perlu banyak ilustrasi, foto berdarah-darah. Cukup dengan gambar boneka. Keceriaan masa kecilnya menjadi taruhan. Segera laporkan. Tajam ya, bagus. Ethics and social responsibility are currently high on international agenda. Jadi yang namanya etika, tanggung jawab sosial ini lagi diminati banget oleh dunia internasional. Dimana banyak perusahaan yang mengaddress gitu, menggarisbawahi tentang isu ini. Kalau dia nggak skillful banget, keterampilannya nggak bagus, tapi orangnya jujur, orangnya bisa diajak kerja sama, orangnya bekerja keras, itu lebih diminati ketimbang misalnya
orangnya banyak skill gitu tapi nggak jujur, sering bluffing, ngomongnya gede, itu nggak diminati. Jadi ini agenda internasional. Nah, itulah akhir dari presentasi saya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan sedikit dari presentasi saya bisa memberikan manfaat. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Stay at home, stay strong, and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.